nama panggilan aja, titik udah gak ada koma. Dan kalau Jujitsu waktu itu aku aktif juga berkompetisi. Mama pengen deh suatu hari kamu tuh bisa main di film yang drama keluarganya tuh kental, apalagi mengenai ibu gitu. Nah, wow, aku begitu baca skripnya, wah melting banget, nangis banget. Halo Movievers dan Femalehood, selamat datang di Kapan Lagi Show. Terima kasih sudah datang hari ini. Senang sekali saya Farid bisa bertemu sama teman-teman semuanya di sini. Nah, hari ini kita sudah datangan cast spesial dari Air Mata di Ujung Sajadah 2. Please welcome Titi Kamal dan Dava Wardana. Welcome. Silakan di sini boleh. Di sini nggak boleh ya, angle ya? Boleh juga. Angle mau di sini. Iya. Angle di sini boleh nggak? Boleh lah ya. Boleh nggak? Jangan ya? Jangan ya. Di sini aja nggak apa-apa ya. Dava silakan. Gimana? Sudah merdu suaranya dengan mikrofonnya? Senang banget bisa ketemu sama Movievers yang ada di sini. Hai. Ada Movievers, komunitas pencinta filmnya kapanlagi.com, ada Femalehood di sini. Femalehood, hai. Oke. Baik, apa kabar kalian? What's new? Alhamdulillah lancar. what's new adalah Titi Kamal itu naik ojek ke sini. Serius. Demi talk show di Kapan Lagi. Seru banget. Tadi di depan aku dengar katanya ada ibu-ibu, Titi Kamal naik ojek. Iya kan? What? Itu Gitu. sangat what's new sih menurut saya. Sebenarnya sering kok aku. Sering. I see. Tapi buat emang di Jakarta ini Gojek sangat ini ya membantu sekali ya. Benar-benar. Tadi lumayan agak ngestak Padat di ya? Mampang udah langsung aduh kasihan nih kalau misalnya pada nunggu, maaf banget gitu langsung. Terima kasih banyak Titi Kamal. Oke, nah hari ini mungkin kalau Titi Kamal tadi what's new-nya naik ojek. Kalau Dava, what's new-nya apa nih? What's new? What's new-nya tadi sebelum kesini pagi-pagi subuh lari dulu. Inspiring banget loh Dava. Luar biasa. Syuting pun juga sebelum kamu ke arah lokasi syuting juga kan? Iya pernah. Kemarin pas kita promo hari Jumat juga. Iya, kemarin kita pengen promo ke podcast mana dia lari dulu. Jadi Wow. iya emang keren Emang hobinya banget. lari berarti ya? Iya hobinya emang olahraga. I see. Teman-teman Femalehood sama Movievers ada yang suka olahraga juga nggak? Apa olahraganya? Lari juga? Wah. Kalau yang di sini ada yang suka olahraga juga? Apa olahraganya kalau di sini? Pound fit. Seru. Oke, nah mungkin abis ini Farid akan bacain fun fact. Fun fact. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu, mungkin ada yang udah tahu juga. Kita mari dengarkan langsung, boleh ya? Oke, fun fact pertama ini buat Titi Kamal. Katanya nama Titi itu dari kata titik, karena orang tua udah nggak mau lagi punya anak. Iya, aku udah anak kelima. Anak kelima. Kakak aku yang keempat itu namanya udah Endito, udah selesai gitu. Tiba-tiba aku muncul. Jadi udah deh, sebenarnya nama aku asli Kurniati Kamalia. Kenapa jadi titik? Karena mama aku nama panggilannya aja titik udah gak ada koma gitu. Baik. Ada yang udah tahu belum teman-teman Femalehood sama Movievers? Baru kan? Baru ya? Oh udah tahu Belum. satu. I see. Oke, yang kedua. Bagi kamu, hal terromantis yang dilakukan Christian Sugiono adalah prank di bioskop. Bener atau salah? Bisa dibilang gitu, karena emang bener-bener well planned banget sampai aku nggak tahu. Jadi itu aku diajak nonton film waktu itu, filmnya horor. Emang dia seneng nemenin aku nonton film horor kan. Emang berdua suka film horor? Sepi, udah film horor kok sepi bioskopnya nih, nggak ada orang masuk, kosong nih gitu kan. Terus akhirnya kita dapet kursi di tengah. Terus filmnya mulai, udah setengah-setengah hantunya mau muncul. Tiba-tiba teman-teman aku pada muncul semuanya. Terus udah gitu. Ada banyak mawar-mawar lagi di perjalanan gitu kan. Abis itu ada videonya teman-teman testimoni tentang aku. Terus udah happy birthday di dalam bioskop.
that's beautiful. Ya menurut aku itu seru lah, dia bisa effort ngubungin teman-teman untuk dateng kayak gitu, itu sweet. I see. Boleh tepuk tangannya dulu dong teman-teman Female Laut Moviefers. Tadi kamu bilang bisa iya. Berarti ada hal romantis apa lagi yang terbaru nih? Apa ya? Sebenarnya cuma beberapa doang sih. Maksudnya kayak misalnya pas lagi ulang tahun, terus abis itu ada kayak biasalah cowok ya bunga-bunga, kita makan malam, terus ada yang main biola gitu-gitu. Oh, that's so cute. Oke, nah yang ketiga, katanya Titi Kamal sempat susah punya anak. Iya, waktu itu aku tuh pernikahan tahun pertama masih santai kan. Aku pikir, nanti aja dulu, jangan buru-buru pacaran dulu. Nah, terus pas udah mulai tahun kedua udah mulai ditanyain, kapan nih punya momongan gitu. Ntar masih pacaran dulu. Tahun ketiga ternyata mulai panik. Gimana ya gitu. Kok belum juga gitu. Terus sempat kesana kesini cari alternatif, ke dokter sana, ke dokter sini, segala macam. Alhamdulillah di tahun keempat, pas aku udah mulai, udah deh aku nggak boleh terlalu stres, aku cuma hidup sehat aja, olahraga, segala macam. Alhamdulillah dikasih. Oke, finally perjuangannya lumayan ada tuh, juga 4 tahun ya? Iya 3 tahun menuju 4 tahun. I see, boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman. Di sini juga gimana? Ada yang perjuangannya juga hampir sama kayak Titi Kamal mungkin? Pejuang garis 2. Pejuang garis 2 ada di sini? Oh, semangat terus. Semangat. Udah dapat akhirnya. Setelah berapa tahun Ibu? Wah. 11 tahun, boleh tepuk tangan dulu. Luar biasa, semangat banget. Semangat, bener. Alhamdulillah dikasih momongan. Iya. Oke, nah sekarang buat Dava. Dava, fun fact-nya adalah Dava adalah atlet Brazilian Jiu-Jitsu. Bener atau enggak? Bener, cuman sebenarnya dari dulu nggak full time. Waktu aku kuliah aku emang hobi banget sama Brazilian Jiu-Jitsu. Kalau sekarang kan lebih ke lari. Cuman sama kayak lari, aku sekarang sambil bekerja juga masih lari-lari, ingin mengejar maraton. Dan kalau Jiu-Jitsu waktu itu aku aktif juga berkompetisi. Tapi nggak mendeklar diri sendiri sebenarnya kayak seperti atlet yang atlet PON atau atlet timnas gitu loh. Ngarah ke sana enggak, sekarang hanya support aja teman-teman yang mengarah ke sana. Karena kalau buat aku suka aja sambil mengerjakan dan ada kegiatan utama tapi tetap ada olahraga yang aku bisa mencoba untuk berprestasi itu sih. Oke. Nah, buat Dava yang kedua. Dava masih sering konsultasi sama ibu soal pengambilan peran? Wah, masih. Malah kalau aku nggak konsultasi pasti mama langsung baper malah. Seriusan? masih ada momen-momennya seperti itu lah. Ya wajar. Karena kan melebihi dari mama yang melahirkan aku, mama juga sosok inspirasi aku juga kan untuk berada di sini. Beliau kan dari kecil aku melihat di lokasi syuting, banting tulang, dan pulang pagi ketemu pagi. Apalagi jam syuting waktu eranya mama tuh mungkin lebih tidak sehat seperti sekarang ya. Sekarang kan udah jauh lebih diperjuangkan. Aware. Jadi sekarang aku berada di sini, bekerja di sini. Kalau ada peran-peran dan aku tidak konsultasikan mama suka jadi apa sih lihat dong gitu. Padahal kan kita sebenarnya niatnya pengen kayak ya udah pengen surprise aja. Ini aku berjuang sendiri nih gitu. Tapi aku salut loh untuk kita ini ya yang masih deket sama orang tua gitu, apalagi udah sampai di dunia kerja gitu ya, karena I don't know, kayak zaman sekarang ini makin anak dewasa tuh makin jauh dari orang tua nggak sih? Ya nggak sih? Dan karena aku kan juga anak tunggal ya, jadi mama kan di umuran sekarang dan papa kan pasti sudah melewati banyak momen-momen yang sangat amat produktif, jadi lebih pengen santai aja. Nah, saking santainya aja tuh akunya sekarang sudah lebih produktif. Mereka sampai ada kucing di rumah, sampai ada sekitar 15 kucing untuk menemani. 15 kucing. Ya karena kan mungkin Kak Titi bisa lebih relate ya. Kebahagiaan orang tua itu kan pasti mengurusi anak atau ada yang diurusin gitu loh. Benar. Tapi kan aku udah lebih dewasa, udah lebih mandiri, pastinya kan mempunyai banyak keputusan sendiri. I see. Oke. Nah, yang ketiga, katanya nih teman-teman, Dava itu sempat nggak disetujui untuk masuk dunia entertainment. Iya. Oh ya? Boleh diceritain nggak kenapa? Karena
Mama kan sudah berkarir di sini cukup lama. Udahlah ngetes, udah merasakan semua asam garamnya di dunia entertainment, hal-hal yang pastinya rezekinya juga, cuman nggak bisa dipungkir juga momen-momen yang tidak lebih stabil gitu. Sebagai lelaki di Indonesia kan kita lebih dituntut untuk menjadi imam keluarga, untuk melit keluarga kita juga. Alhasil salah satu faktor yang penting itu kan finansial yang lebih stabil pastinya kan. Nah, kalau di entertainment kan pastinya tuh kita ada bulan-bulan yang lagi baik, bulan-bulan yang lebih santai. Jadi mama dari kecil itu sebenarnya mengarahkan ke dunia yang lebih stabil, itu adalah di kantor, bisnis yang jenjang karirnya itu juga lebih jelas gitu. Dan dia kan juga udah menyekolahkan aku sampai sejauh Australia dan sampai kelar kan pasti adalah ekspektasi ke arah sana. Oke, kalau gitu itu dia fakta-fakta dari Dava dan Titi Kamal. Oke, mungkin di sini mau nanya, ada nggak ibu-ibu atau bapak-bapak di sini yang anaknya pengen terjun ke dunia entertainment? Ada? Wah, rame di situ. Gimana so far perjuangan ke dunia entertainmentnya? Aman? Sering ikut casting-casting? Ikut? Oke, kalau menurut Dava gimana? Apakah lanjutkan atau yang aman-aman saja? Lanjutkan. Yang penting ke keinginan anaknya sendiri ya. Keinginan anaknya sendiri. Ya. Keinginan anaknya sendiri juga nggak, Bu? Keinginan sendiri. Tapi semoga kan anak juga masih diarahkan. Betul. Ya gitu. Kalau suka lanjutkan gitu ya. Oke. Nah, kalau gitu di sini tadi teman-teman udah dapat satu kertas juga ya. Itu boleh dong misalnya mau di-share tentang cerita dari teman-teman semua di sini, kalau ada hubungan sama anaknya gitu ya, itu nanti boleh di-share di sini, kita akan bacain di akhir segmen. Oke, kalau gitu sambil nunggu teman-teman yang ada di sini untuk sharing, kita boleh sambil minum loh, silakan. Kita sambil nanya-nanya dulu boleh ya sama Titi Kamal sama Dava. Film ini punya tema yang emosional dan religius sekali. Apa yang pertama kali bikin Titi Kamal dan Dava tertarik untuk ambil peran film ini? Oke. Tema sangat emosional ya. Karena menariknya, aku juga sempat bahas di preskon. Waktu Air Mata di Ujung Sejadah yang pertama tayang 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu ya? 2023. Mama itu bikin nobar sama teman-teman pengajiannya. Terus dia pulang, beliau bilang waktu lagi makan malam, besokannya itu bilang kayak, Mama tuh baru nonton film Air Mata di Ujung Sejadah dan bagus deh. Mama pengen deh suatu hari kamu tuh bisa main di film yang drama keluarganya tuh kental, apalagi mengenai ibu gitu. Nah, jadi waktu ditawarin casting di project ini, pastinya keinget atas hari itu kan, dan jadinya menjadi pendorong aku untuk lebih semangat untuk bisa mendapatkan peran Alhamdulillah Berjodoh. Itu sih aku pengen melanjutkan sequel yang pertama tuh aku nonton sendiri itu juga cukup bagus, dan pastinya dengan melanjutkan sequel ini mengamini mamaku juga, keinginannya beliau. Melebih dari itu aku percaya banget ceritanya bagus dan aku bisa ada kesempatan untuk berperan sama Kak Titi, sama Kak Ciki, Kak Citra. Terus juga Ibu Yeni. Ibu Yeni kan juga seseorang yang bisa dibilang dia sosok yang kita sangat look up tuh di dunia aktoran kan. Aku juga bukan hanya sering bercanda sama beliau di set, tapi juga banyak belajar dan ilmu dari beliau sih. Oke, kalau Titi gimana? Kalau aku awal banget dari yang satu nih. Dari sebenarnya itu Mas Roni pernah bilang ke aku di tahun 2017 kalau nggak salah waktu itu. Aku ada cerita bagus dan ini kayaknya cocok banget untuk kamu bisa dapat di film ini gitu. Oh ya Mas, coba deh Mas diiniin dulu, dikasih tahu dulu seperti apa. Ya kita godok dulu ya. Itu berapa tahun tuh berarti? Dia baru datang ke aku lagi 2022, berarti udah 5 tahun dia godok tuh. Judulnya awalnya bukan itu. Oke. Terus udah gitu Mas Roni bilang lagi, Ti udah jadi nih tolong dibaca ya. Itu kayaknya sekitaran November-Desember 2022. Dia datang, wow aku begitu baca skripnya, melting banget.
nangis banget gitu. Oh, oke. Ini bagus banget ya kisah ibu dan anak di saat semuanya itu lagi pada kisah percintaan, ya kan? Horor, percintaan. Tiba-tiba ini ada yang lumayan agak ini juga sih sebenarnya kisah ibu dan anak kan masih jarang banget di tahun 2022 itu. Tapi memang ini sangat menyentuh dan bagus banget gitu. Dan banyak kejutan-kejutan juga di dalamnya. Jadi aku harus ikutan sih di sini. Nah, begitu ada Air Mata Dijun Sajadah yang pertama itu tayang, terus ternyata sambutannya alhamdulillah baik sekali, aku seneng banget. 3 juta penonton. Iya, 3 juta penonton lebih dan kita ngerasa bahagia banget dan ini tuh jadi kayak sesuatu yang baru maksudnya di saat horor dan juga percintaan tuh tiba-tiba ada jadi banyak film-film keluarga kan setelah itu kan. Jadi seneng aja gitu. Jadi lebih bervariasi gitu genrenya. Dan setelah Mas Roni datang lagi untuk Air Mata Dijun Sajadah 2, aku nanya dulu nih ceritanya tentang apa Mas Roni gitu, harus jelaskan semuanya. Ternyata sangat kuat dan ini maju juga ceritanya, kisah tentang setelah dia merelakan anaknya diasuh oleh ibu dan ayah angkat, jadi Yumna dan Arif. Ini ada konflik lagi setelah itu, jadi aku pikir aku kayaknya harus ikutan sih di proyek ini karena emang sangat menarik juga. I see. Boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ya, kalau aku boleh tambahin sedikit, dalam sepengetahuan aku ini juga cukup cerita yang original ya. Yes. Memang kalau ngomongin drama keluarga, yang sepengetahuan aku tuh kebanyakan mungkin ibunya lagi sakit, atau bapaknya kenapa, atau bapaknya mungkin judi online, atau itu kan cerita yang lebih kita sering dengar gitu. Tapi kalau misalnya mengenai ibu, di situasi cerita yang sebenarnya tidak ada yang antagonis di sini. Oke. Tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk gitu. Tapi ya mereka memperjuangkan sisinya mereka aja sebagai ibu angkat dan ibu kandung yang mempunyai keterikatan emosional terhadap anak ini. Oke. Baik Akila maupun Yumna sebenarnya berhak untuk Baskara karena yang satu kan dia nggak tahu kalau anaknya ternyata diserahkan ke orang lain tanpa sepengetahuan dia kan. Yang satunya juga dia udah lama tidak memiliki keturunan dan dia sangat menantikan momongan gitu dan dia membesarkan dengan sepenuh hati dengan keringat dan air mata. Jadi dua-duanya nih gimana nih dilematis banget kan. Begitu juga untuk penonton. Jadi ini tetap menjadi mudah-mudahan tetap menjadi sesuatu yang menarik untuk teman-teman. I see. Boleh tepuk tangannya dong. Nah, fun fact juga, di sini teman-teman Femalehood sama Movieverse juga udah nonton yang pertama. Terima kasih. Udah siap buat nonton yang kedua? Iya. Oke. Nobar nanti kapan lagi bikin nobar ya? Iya. Pasti. Bener ya? Kita tagih loh. Oke. Bener. Catat, good work. Oke. Nah, sekarang apa yang paling kalian suka dari karakter masing-masing? Patan. Kalau Akila ini dia itu sosok wanita karir, dia sekolah tinggi, memang dia anak tunggal satu-satunya yang memang menjadi ekspektasi dari ibunya lah. Gitu dia di sekolahin tinggi segala macam. Nah, kalau Akila ini dia dewasa dan dengan kalau kita lihat di Air Mata Dijun Sajadah 1 tuh semakin didewasakan lagi dengan mengikhlaskan, mengorbankan perasaannya demi kebahagiaan anaknya. Dan dia ini wanita karir yang benar-benar hidupnya cuma kayaknya kerja itu kayaknya juga pelampiasan untuk melupakan kesedihan dia. I see. Tapi aku suka dari Akila ini keikhlasan dan pengorbanannya. Itu kan nggak gampang dan nggak semua orang bisa seperti itu. Oke. Kalau Dava gimana? Yang aku suka tuh Fatan itu kan ceritanya tuh karakter yang kenapa tidak diceritakan di Abdus yang pertama karena dia ini adanya Mas Arif yang memang jauh dari keluarga karena ada masalah keluarga dari kecil. Nah masalah keluarganya itu apa nanti bisa ditonton di filmnya. Tapi dia itu memilih untuk tinggal di alam dan di hutan gitu loh. Karena bertumbuh besar di pribadi yang dekat terhadap alam, aku melihat kalau sosok Fatan itu sosok yang lebih, kalau melihat masalah tuh juga dari kacamata yang di zoom out dulu, di luar dulu. Nggak langsung, kalau orang kota tuh bisa bilang langsung
baper, langsung emosional gitu. Nah karena di sini sosok Fatan itu menjadi laki-laki satu-satunya dewasa di dalam drama antara dua ibu ini. Karena Mas Haris sudah meninggal, dialah harus yang menaruh badan dan berperilaku adil lah untuk Baskara juga ada di pihak Kak Yumna dan Mbak Akila gitu loh. Sampai di titik ada kesalahpahaman kan nanti seperti di trailer. Jadi aku suka Fatan itu juga mempunyai sisi yang lebih tenang dalam menghadapi masalah. Aku juga suka Fatan itu mungkin bisa dibilang lebih dewasa dari ceritanya sendiri. Dan akhirnya dia juga mendapatkan makna lebih dalam mengenai keluarga karena melihat perjuangan Ibu Akila sendiri untuk anak satu-satunya itu. I see. Jadi kita bisa belajar menyelesaikan masalah ala Dava gitu ya di sini ya. Ala Fatan dong. Ala Fatan. Iya, iya. Kalau Dava kan masih anak Jakarta banget. Anak Jakarta ya. Tadi aja kesini naik mobil, Kak Titi naik motor. Beda. Oke, boleh tepuk tangannya dong teman-teman. Nah, Dava, kamu juga nonton film yang pertama. Ya. Dan gimana sih rasanya ngeliat dan main langsung sama Titi Kamal? Wah, ini aja dari tadi saya deg-degan. Masih ya? Ya jujur aku juga bilang waktu di reading awal sama Kak Titi, sama Kak Citra, sama Bu Yeni, sama Mas Roni, sama Buke gitu. Aku jujur ada deg-degan sama nervousnya karena kan ini sebuah IP yang sudah dibilang sukses ya, yang pertama menjadi salah satu menjadi film Indonesia yang terlaris drama di Malaysia juga. Ya tapi aku senangnya itu juga dirangkul dari awal, kita bisa banyak diskusi. Bahkan karena karakter aku juga banyak sama Mbak Akila, sama Akila karena menengahi Fathan, yang mengenai Baskara, kita juga sering banyak ngechat gitu loh, kayak ini gimana nih, ada revisi naskah yang baru, revisi naskah yang baru, kamu lebih suka yang mana? Dan disitulah aku juga merasa jadi lebih nyaman sebagai pemain dan ingin mengembangi cerita juga bersama. Alhasil sense of belonging itu juga ada gitu. Cuman melihat dari Air Mata Jusjada yang pertama, aku jadi awalnya nervous tapi makin di sini jadi makin terinspired juga, ke bawah juga energinya. Semoga yang kedua ini bisa sukses juga seperti yang pertama. Amin. Atau kalau juga rezeki juga melebihi gitu. Amin, boleh tepuk tangannya dulu. Oke, nah ada nggak sih adegan yang bikin kalian benar-benar nangis atau terbawa, terhanyut pas waktu syuting? Kalau Kak Titi Kamal nggak usah ditanya, kayak setiap Cengeng ya? adegan. Setiap adegan. Kayaknya sih memang karena aku seorang ibu dan anaknya sama-sama cowok, umurnya juga sekitar itu kan, sekitar Baskara. Jadi emang terenyuh banget dan tersentuh banget. Apalagi kan Akila ini diceritakan 3 tahun setelah dia merelakan Baskara diasuh sama Arif dan Yumna di Air Mata di Ujung Sajadah 2. Jadi pertemuan pertama kali itu ada di trailer yang baju biru itu. Dia pulang sekolah itu sangat mengharukan. Kebayang gak sih anak kandung kita harus menjaga jarak, kita jarang kontekan, terus pertama kali ketemu tuh terharunya seperti apa gitu. Semuanya melting di situ. I see, itu yang paling bikin kamu terhanyut gitu ya? Iya, jadi momen ketika menatap Baskara itu kayak nggak mau kehilangan momen gitu. Kayak ini kan sesuatu yang jarang banget nih, bisa memandang wajah anak kandungnya lekat-lekat. Itu kan sesuatu yang jarang. Jadi aku bikin di situ Akila benar-benar setiap kali dia menatap Baskara benar-benar dalam, seperti tidak mau lepas gitu. Oke. Wow, oke. Kalau Dava gimana? Ada yang bikin terharu gak? Kalau aku pasti adalah beberapa momen ngeliat karakter Mbak Akila ya, untuk memperjuangkan Baskara, sebetapa emosionalnya dia juga akhirnya ketemu dengan anak kandungnya, dan di fase-fase awal kan dia tidak bisa juga menguapkan bahwa kamu tuh anak kandung aku loh, sampai akhirnya seperti di trailer itu ketahuan Baskara di Air Mata Jusjada yang kedua ini tahu akhirnya ibu kandungnya itu sebenarnya Mbak Akila. Jadi itu sempat terhanyut juga, dan beberapa momen tuh kita suka share TikTok satu sama lain gitu loh. Kalau misalnya ada video-video yang emosional, video-video yang sedih, itu apa ya, karena suka gampang recall jadi kan kalau momen emosional.
satu lagi yang aku pengen highlight itu di sisi Mas Arif meninggal. Karena aku sebenarnya tidak mempunyai kakak kandung aku sendiri, tapi lumayan campur aduk aja emosinya karena aku nggak kebayang kita udah lama berpisah ceritanya Mas Arif dan juga Fatan, tapi sekalinya dipertemukan kembali tuh kondisinya Mas Arif sudah seperti ini. Gitu. Jadi momen rumah sakit itu wah banyak banget dan banyak juga take-nya. Waktu itu kakak lagi nggak syuting tapi datang kan, banyak banget take-nya. Ya, momen emosional banget sih. karena kan dari POV Baskara, POV Fatan. Sih susah nggak sih tapi untuk ini scene-scene yang tadi kalian berapa kali take? Sebenarnya susah tapi karena skripnya udah sedih banget jadi lebih mudah gitu. Ya. Tapi mungkin kalau misalnya kadang suka ada suasana misalnya di situ lagi crowded jadi harus berkali-kali take atau mungkin ada apa mungkin itu yang agak mengganggu konsentrasi tapi ya alhamdulillah masih oke gitu. Oke lah ya. Oke, boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Gimana? Udah nggak sabar pengen nonton filmnya? Yes. Tetangin sekarang aja Pak. Kalau udah ada kopinya. Di sini juga dari teman-teman female juga beberapa banyak yang bawa anak. Lucu banget. Nanti siap untuk Pada sharing-sharing anteng-anteng lagi ya. Bener. Oke kalau gitu Farid juga pengen ngingetin buat teman-teman yang ada di rumah mau seru-seruan bareng sama Titik Amal sama Dava gitu ya. Boleh banget scan barcode yang ada di bawah ini. Nah, kamu bisa join komunitas Moviverse atau komunitas pencinta filmnya kapanlagi.com. Oke sob, scan barcode-nya, see you di Kapan Lagi Show berikutnya. Nah kalau gitu itu dia segmen buat Movie Talk kita. Sampai ketemu lagi di Movie Talk selanjutnya. Kita masih ada beberapa segmen. So jangan kemana-mana, stay tune terus. See you. See you.